Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang General Purpose Processor, Standar General Purpose Processor, jenis-jenis memori, pemilihan memori, serta penggunaan memori. Baiklah, di sini kami yaitu yang beranggotakan yang pertama ada Khairun Nisa, yang kedua Mutiarani, yang ketiga Nadia Boru Sembiring, dan yang terakhir itu saya Rizky Ramadhani Ritonga sebagai moderator. Nah, langsung saja ke dalam penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mutiarani. Kepada Mutiarani saya persilahkan. Baik, terima kasih Rizky. Jadi, General Purpose Processor atau bisa disingkat juga dengan GPP. Nah, definisi dari General Purpose Processor itu adalah sebuah mikroprosesor yang dirancang untuk mengeksekusi berbagai jenis tugas, pemrosesan data, dan instruksi program yang beragam. Singkatnya, sebuah sistem digital yang dapat diprogram. Nah, apa digunakan untuk apa si General Purpose Processor ini? Jadi GPP ini sering digunakan dalam sistem komputer umum seperti laptop, desktop, dan server, di mana mereka bertanggung jawab atas berbagai tugas pemrosesan data dan pengendalian. Contoh dari GPP sendiri itu seperti Intel, AMD Ryzen, ARM Cortex, dan lain sebagainya yang ditanamkan dalam komputer ataupun di laptop yang sering digunakan. Lalu General Purpose Processor bisa disebut juga dengan CPU atau microprocessor. Ini merupakan kombinasi dari datapad, control unit, dan memori. Berikut yang di bawah yang di dalam di slide ini itu adalah struktur dasarnya si General Purpose Processor. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Mutiarani. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Kepada Nadia saya persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu akan saya sampaikan, yaitu mengenai standar purpose processor atau SPP adalah jenis prosesor yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas umum yang terkait dengan komputasi, seperti pemrosesan data, pengolahan gambar, atau menjalankan aplikasi perangkat lunak tertentu. Beberapa fungsi utama dari SPP yaitu satu, pemrosesan data digunakan untuk melakukan berbagai operasi pemrosesan data. Yang kedua, eksekusi program. SPP bertanggung jawab untuk mengeksekusi program komputer, baik itu sistem operasi, perangkat lunak, atau perangkat lunak khusus lainnya. Yang ketiga yaitu interaksi. Penggunaan SPP dapat memfasilitasi interaksi antara pengguna dan komputer melalui antarmuka pengguna seperti GUI, keyboard, dan mouse. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Khairunisa. Baik, mengenai contoh kegunaan pada standar purpose processor akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah komputasi umum yang digunakan dalam komputer pribadi seperti laptop, workstation untuk menjalankan berbagai aplikasi. Yang kedua yaitu perangkat seluler. SPP digunakan pada ponsel pintar, tablet, dan perangkat seluler untuk menjalani aplikasi, menjalankan sistem operasi, dan memberikan fungsi komputasi juga. Yang ketiga yaitu server. SPP digunakan dalam server untuk menjalankan berbagai aplikasi layanan seperti server web, basis data, email, dan lainnya. Yang keempat yaitu sistem embed. SPP digunakan dalam sistem embed untuk mengendalikan perangkat elektronik dan menjalankan aplikasi seperti controller otomatis industri, sistem kendaraan terhubung, dan perangkat Internet of Things atau IoT. Yang kelima yaitu perangkat rumah pintar. SPP juga digunakan dalam perangkat rumah tangga pintar seperti termostat pintar, lampu pintar, kamera keamanan, dan perangkat lainnya. Juga memberikan fungsi komputasi pada perangkat tersebut.
Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Nisa. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu contoh kode program terkait GPP dan SGPP. Nah, teman-teman bisa merancang rangkaian Arduino seperti pada gambar berikut ini. Di sini kita menggunakan komponen, yaitu yang pertama ada kabel jumper, ada LED, resistor, breadboard, dan Arduino Uno. Teman-teman bisa merangkai rangkaian Arduino seperti gambar tersebut. Nah, lanjut untuk kode programnya, teman-teman juga bisa memasukkannya seperti tampilan pada layar berikut. Di sini terdapat juga rancangan sirkuit SGPP. Berikut ini menggunakan komponen, yaitu yang pertama ada kabel jumper menggunakan LED, resistor, dan Arduino Uno. Nah, untuk kode programnya teman-teman nanti juga bisa memasukkannya seperti pada gambar berikut. Baik, untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia Sembiring. Baik, materi selanjutnya itu mengenai jenis-jenis memori. Berikut ada 4 jenis memori secara umum, yaitu yang pertama memori utama atau RAM, yang kedua memori sekunder, memori cache, dan memori register. Slide selanjutnya. Rinciannya yaitu sebagai berikut. Memori utama atau RAM itu fungsinya untuk menyimpan instruksi program yang sedang dieksekusi oleh CPU dan menyimpan data yang digunakan sementara oleh program. Memori utama memiliki jenis yaitu dynamic RAM dan static RAM. Yang kedua yaitu memori sekunder. Memiliki jenis hard disk, SSD, dan flash memory. Yang ketiga yaitu cache. Karakteristiknya memiliki level yang terbagi menjadi L1, L2, dan L3. Dengan L1 itu yaitu merupakan paling kecil dan L3 paling besar sekaligus paling lambat. Yang keempat yaitu ada register. Fungsinya untuk mempercepat eksekusi instruksi dengan menyediakan penyimpanan lokal yang sangat cepat untuk CPU. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia. Baik, sekarang mati. Baik, masuk kepada materi selanjutnya, itu pemilihan memori. Akan disampaikan oleh saya sendiri. Faktor-faktor penting dalam memilih kartu memori adalah kecepatan, kapasitas, dan jenis perangkat yang digunakan. Memori melewati 3 proses, yaitu yang pertama ada perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Nah, untuk cara memilih konfigurasi memori yang tepat, kita bisa pertama mengetahui jenis memorinya dulu, yang kedua mengetahui spesifikasinya. Yang ketiga, kita harus memperhatikan kapasitas dari memori tersebut. Yang keempat, kita harus cek kompatibilitasnya. Dan terakhir itu, kita harus mempertimbangkan merek dan kualitasnya. Untuk materi penggunaan memori akan disampaikan oleh Kaironisa. Baik, saya akan menyampaikan kembali materi kali ini mengenai penggunaan pada memori. Pada penggunaannya ada beberapa cara penggunaan pada memori. Yang pertama yaitu
menyimpan instruksi dan data-data pada program. Memori juga berguna menyimpan kode yang dijalankan di CPU dan data yang dibutuhkan ketika program berfungsi. Yang kedua yaitu aktifkan multitasking. Memori juga memungkinkan SPP dan GPP menjalankan beberapa program secara bersamaan. Yang ketiga, dukungan caching. SPP dan GPP menggunakan memory cache untuk menyimpan data dan instruksi yang sering diakses. Dan yang keempat yaitu memfasilitasi virtualisasi memori. Virtualisasi memori ini memungkinkan SPP dan GPP menggunakan ruang hard disk sebagai perpanjangan dari RAM. Yang terakhir yaitu yang kelima, grafik dukungan. SPP dan GPP dengan kartu grafis terintegrasi untuk khusus memiliki memori video khusus untuk menyimpan data grafik serta video. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Kaironisa. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.